Oke teman-teman, jadi kalau akun Facebook kalian, baik itu halaman maupun Facebook Pro ya, yang terkena pelanggaran monetisasi interaksi autentik ya. Apabila akun Facebook kalian sedang mengalami hal seperti ini, teman-teman simak video ini, akan saya jelaskan kembali ya. Karena ini juga dulunya ya sudah pernah saya bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel tutor 186 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas kembali mengenai pelanggaran interaksi autentik atau pelanggaran autentik ya. Karena banyak banget teman-teman kita yang berkomentar di channel saya mengeluh mengenai pelanggaran ini. Oleh sebab itu kali ini saya akan bahas kembali teman-teman. Oke, namun sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru berkunjung di channel tutor 186 ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi, website, aplikasi, dan lain sebagainya dari channel tutor 186 ini. Oke, kita langsung saja menuju ke inti pembahasannya ya. Jadi kita pahami terlebih dahulu apa sih monetisasi interaksi autentik ini ya, atau pelanggaran autentik. Ini termasuk pelanggaran kebijakan monetisasi mitra teman-teman, dan itu sudah pasti berpengaruh ke fitur monetisasi. Pelanggaran ini disebabkan oleh, nah di bawahnya ini sudah dikasih tahu oleh pihak Facebook penyebabnya itu apa saja. Yang pertama nih, semua perilaku yang meningkatkan dan memperkuat pengikut, penayangan atau interaksi untuk tujuan menghasilkan banyak pendapatan. Jadi yang diklaim oleh pelanggaran ini, yang pertama saling interaksi, ya, saling tukar interaksi, membeli like, membeli view, ataupun membeli pengikut, membeli penayangan, dan lain sebagainya. Itu termasuk hal-hal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran interaksi autentik karena tidak asli. Dianggap interaksi ataupun kinerja dari konten-konten kalian itu bisa dianggap tidak asli. Nah, untuk lebih lengkapnya kita geser lagi di sini. Oke, jadi profil kakak ini di sini juga dijelaskan bahwasanya profil ini sudah kehilangan akses ke beberapa fitur monetisasi ya. Terus kemudian Anda tidak bisa menghasilkan uang melalui monetisasi konten. Terus kemudian saat ini Anda tidak bisa menghasilkan uang dari bintang. Jadi fitur monetisasinya itu semua dinonaktifkan. Nah, di sini Facebook memberitahu untuk penyebabnya ya. Nah, di bagian ini, teknologi kami mendeteksi bahwa profil Anda menampilkan perilaku atau konten yang mungkin menunjukkan interaksi inautentik. Ya, jadi interaksi inautentik. Karenanya akun pembayaran Anda ditangguhkan. Jadi sangat lumayan berat banget pelanggarannya ya. Ini termasuk standar komunitas juga, teman-teman. Nah, di sini interaksi berarti interaksi itu adalah semua kegiatan penonton yang ada di konten kita. Terus kemudian inautentik itu ibaratnya tidak asli, teman-teman. Ya, cara memahami itu terlebih dahulu. Jadi semua kegiatan atau interaksi yang kita peroleh di konten kita itu dianggap tidak autentik. Makanya di sini akun pembayarannya juga ditangguhkan. Selain fitur monetisasinya itu ditangguhkan, akun pembayarannya juga ditangguhkan karena hal ini. Jadi saya dari dulu sangat mengingatkan kembali bahwasanya saling interaksi, saling follow itu memang nggak berdampak langsung ya. Tidak berdampak secara langsung, tapi nantinya itu pasti akan terdeteksi. Makanya saya sangat tidak setuju banget kalau kalian ingin mengembangkan akun kalian dengan cara saling interaksi, saling follow, saling support, dan lain sebagainya. Karena pasti akhirnya akan terdeteksi seperti ini. Terus gimana Bang untuk solusinya Bang, cara mengatasinya? Nah, di sini kita masuk dulu di sini teman-teman. Agar nanti teman-teman paham juga ya cara mengatasinya. Nah, untuk mengatasi pelanggaran perilaku atau interaksi inautentik di Facebook, artikel ini sudah dikonfirmasi oleh Meta dan Facebook teman-teman. Berarti ini benar ya. Nih, untuk mengatasi pelanggaran perilaku atau interaksi inautentik di Facebook, Anda perlu menghapus konten yang bermasalah. Jadi hapus terlebih dahulu konten yang kena klaim tersebut. Ya, konten mana? Cari dulu. Terus kemudian menghentikan aktivitas manipulasi dan mengajukan banding melalui fitur pusat dukungan. Nah, pusat dukungan ini kotak masuk dukungan ya dimaksud ya. Di situ pasti ada nanti notifikasi pelanggarannya. Nanti teman-teman bisa mengajukan banding melalui situ. Nah, umumnya pembatasan keaslian konten ini berlangsung selama 90 hari, bahkan bisa lebih lama lagi, teman-teman. Berarti akun kalian itu masih bisa diselamatkan. Meskipun kalian sudah terkena pembatasan interaksi inautentik, terus kemudian monetisasinya ditangguhkan, akun pembayarannya ditangguhkan juga, itu bisa disembuhkan dan bisa hilang. Jadi jangan khawatir, pasti hilang. Di sini dikatakan umumnya pembatasan keaslian konten ini berlangsung selama 90 hari. Oke.
Terus kemudian berikut langkah-langkah praktis untuk mengatasi. Pertama, hapus konten yang melanggar ya. Terus kemudian periksa kotak masuk dukungan, di situ pasti ada notifikasi. Terus kemudian ajukan banding melalui situ. Terus kemudian hapus postingan video atau komentar yang kebanyakan ya komentar kalau inauthentic ini. Yang terindikasi menggunakan interaksi palsu atau bantuan. Jadi saya tidak merekomendasikan bagi kalian untuk melakukan saling follow, saling komentar, saling support dan lain sebagainya. Itu tidak menganjurkan sama sekali dari awal saya membahas Facebook ini, karena pasti terkena seperti ini. Terus kemudian yang kedua, hentikan praktek inauthentic. Praktek inauthentic ini tidak hanya reupload saja ya. Reupload itu juga termasuk konten yang tidak asli dan bukan autentik. Yang dimaksud autentik di sini kan keaslian. Berarti meskipun konten kalian itu asli, tapi kalau kalian itu melakukan komentar palsu, saling support dan lain sebagainya, atau menyuntik, membeli like, membeli komen dan lain sebagainya, itu pasti kena. Terus kemudian yang ketiga, ajukan banding. Cara mengajukan banding ya seperti itu tadi yang sudah saya katakan. Masuk ke pusat dukungan, terus kemudian tuliskan di situ ajukan banding. Terus bersabar menunggu pemulihan. Pada umumnya semua pelanggaran di Facebook itu pasti ada masa hukumannya dan pasti berakhir. Paling lama kalau tertulis menurut aturan Facebook itu 90 hari. Tapi pada prakteknya itu bisa bertahun-tahun. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara mengatasinya. Yang pertama, kalian harus hapus dulu konten yang terkena ya atau yang melanggar, atau hapus dulu semua komentar-komentar yang dianggap tidak autentik atau tidak asli. Terus kemudian masuk ke pusat dukungan, di situ pasti ada notifikasi. Terus kemudian ajukan banding. Dan setelah mengajukan banding, apabila banding kalian ditolak, ya sudah, terima hukuman tersebut dan tunggu masa hukumannya sampai selesai, teman-teman. Jadi intinya akun kalian meskipun terkena seperti itu masih bisa disembuhkan, asalkan kalian sabar menunggu masa hukumannya selesai. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Apabila nanti masih kurang jelas atau kurang dipahami, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi, website, aplikasi, dan lain sebagainya dari channel Tutor 186 ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.